Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani dengan NIM 119703007. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan kontribusi peradaban Islam pada bidang kriptografi, khususnya yang dimulai oleh seorang ilmuwan besar Islam, yaitu Al-Kindi, yang hidup pada tahun 800, kemudian wafatnya itu sekitar 873, yang menulis sebuah risalah yang paling tua terkait ilmu kriptografi sebagai sebuah disiplin ilmu dalam kaidah ilmiah, yaitu risalah fi istikhraj al-mu'amman. Nah, untuk metodenya, yang pertama di sini ada metode enskripsi substitusi sederhana. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Kindi dalam risalahnya, bahwa kita dapat melakukan enskripsi terhadap suatu pesan melalui substitusi sederhana. Misalnya, kita akan mengirim cabai merah di dapur. Jadi, terdapat huruf asli dari abjad itu kan A sampai Z. Nah, untuk huruf kunci metode ini itu setiap dua huruf itu posisinya terbalik. Contohnya seperti misalnya A dan B. Nah, itu posisi huruf kuncinya itu jadi BA. Kemudian huruf aslinya itu CD, maka huruf kuncinya itu DC. Nah, berikut ini adalah contoh pemrograman Python untuk enskripsi substitusi sederhana. Untuk melakukan enskripsi pesan tersebut, kita menggunakan metode substitusi sesuai kunci yang ditentukan. Nah, di sini ada mengimport SYS kemudian random, karena nanti hurufnya itu akan random gitu, urutannya tidak beraturan. Nah, untuk letters di sini huruf asli itu ada A sampai Z. Kemudian di sini ada fungsi. Jadi untuk my message, jadi pesan yang ingin kita kirimkan itu adalah cabai merah di dapur. Kemudian nanti kata kuncinya itu adalah B, A, C, D, F, E, G, H, J, dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang ketentuan tadi disebutkan. Dengan modenya itu enskripsi, jadi set sebagai enkripsi atau deskripsi. Jadi tidak akan membentuk kalimat cabai merah di dapur. Nah, kita di sini memasukkan jika kata kuncinya itu terdapat error, maka simbol gitu ya, maka mode enskripsi. Kemudian nanti akan ditranslatekan menjadi deskripsi. Jadi untuk enskripsi itu sebagai pesan yang disampaikan tapi tidak beraturan. Nah, untuk membaca pesan itu kita menggunakan mode deskripsi. Nanti akan ditranslatekan, kemudian di print, dan di sini juga kita memasukkan keylist, kunci listnya seperti apa, dan ditutup pemrogramannya. Nah, ini untuk mode deskripsi itu. Untuk deskripsi kita dapat menggunakan kode yang sama dengan enskripsi. Nah, kita hanya perlu menuar di mana starting kunci dan huruf digunakan. Nah, di sini ada pengulangan setiap simbol dalam pesan. Jadi jika simbol itu diulangi, maka akan muncul enskripsi, kemudian akan muncul juga deskripsi simbolnya. Nah, nanti akan ditutup dengan format seperti ini. Nah, kita coba untuk running. Nah, di sini sudah ada hasil dari runningannya. Di sini ada menggunakan kunci. Nah, ini kunci dari kata-kata yang cabai merah di dapur itu. Nah, untuk pesan terenskripsinya itu seperti ini. Jadi C itu D,
A itu B, E, dan pokoknya seterusnya seperti ini. Jadi untuk cabai merah di dapur itu adalah D, B, A, F, N, F, G, Q, B, G, C, J, dan C, B, O, V, Q. Nah, ini belum terbaca oleh deskripsinya. Jadi ini bentuk dari enskripsinya. Jadi mengirimkan pesan secara rahasia. Jadi tidak ada yang bisa membaca kecuali dibacanya itu dengan metode deskripsinya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi dari metode substitusi. Nah, deskripsi ini itu untuk membaca pesan dari enkripsi. Untuk pemrogramannya di sini kita masih menggunakan import SYS kemudian random dengan lettersnya, hurufnya itu A sampai Z. Kemudian di sini fungsinya itu my message-nya itu kita ganti dengan hasil dari enskripsinya tadi. Kemudian di sini kuncinya itu ada hasil kuncinya itu seperti ini. Kemudian modenya di sini karena kita akan membaca dari enskripsi, jadi kita menggunakan mode dekripsi. Kemudian nanti akan terbaca. Kemudian untuk formatnya itu akan seperti ini juga. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya kita mengganti modenya saja dan memasukkan my message-nya hasil dari enskripsi untuk metode dekripsi ini. Kemudian kita coba running. Nah, untuk metode dekripsi ini kita menggunakan kunci seperti ini, dan pesan yang terdekripsi itu maka terbaca ya, cabai merah di dapur. Nah, jadi karena tadi itu my message-nya itu nilai dari enskripsi, jadi abjadnya itu tidak beraturan sesuai dengan kuncinya, maka pada metode deskripsi ini dari asalnya tidak beraturan seperti ini akan terbaca menjadi seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh dari enkripsi transposisi. Untuk metode ini itu selain metode substitusi, dari Al-Kindi juga memperkenalkan metode transposisi sebagai salah satu metode utama dari kriptografi. Nah, misalnya kita akan mengirimkan pesan dari cabai merah di dapur dengan metode transposisi sederhana dengan kunci yang sama. Jadi kuncinya itu kalau di transposisi itu kuncinya sama dengan 8. Kenapa sama dengan 8? Karena kita akan merubah terlebih dahulu pesan tersebut pada 8 kolom. Nah, dari tabel tersebut kita akan memperoleh enskripsi pesan, yaitu misalnya dari cabai merah di dapur itu jadi CAPAHUB REDIMEDRA. Nah, itu adalah contoh dari cabai merah di dapur ini. Nah, untuk pemrograman Python-nya kita melakukan enskripsi pesan tersebut menggunakan metode transposisi sesuai dengan kunci yang ditentukan. Seperti biasa, di sini ada fungsinya. Dari my message itu cabai merah di dapur, kemudian kuncinya, hasil kuncinya itu ada 8, yang berarti ini terdapat 8 kolom gitu ya. Kemudian nanti cipart text-nya juga kita gunakan seperti ini. Nanti print pesan terenskripsi, maka ada simbol
simbol pip ini, pip karakter itu setelah pesan enskripsi jadi sebagai pemisah aja gitu. Kemudian nanti ada tiap string pada enskripsi itu menunjukkan kolom pada grid. Maka pemrogramannya seperti ini. Kemudian nanti diulangi setiap kolom pada enskripsi. Nanti itu akan ada kolom in raise key-nya, jadi current index-nya itu sama dengan kolom. Kemudian ada ubah list enkripsi teks menjadi nilai string tunggal dan kebalikannya dengan format if name sama dengan main. Kemudian kita coba running. Nah, sesuai dengan yang tadi disebutkan contohnya ya, kalau enskripsi transposisi itu menggunakan kata hasil kuncinya itu berupa kolom 8 kolom. Jadi untuk cabai merah di dapur itu hasilnya CAPAHU red im etc. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada dekripsi transposisi. Nah, untuk dekripsi transposisi juga sama, cuman untuk ini itu hanya my key-nya itu 8. Jadi my message-nya juga sama dengan yang deskripsi yang substitusi. Ini tuh hasil dari enkripsi transposisinya. Kemudian nanti akan ada simbol pemisah juga. Nah, nanti bakalan terbaca maksud dari pesan enkripsi transposisinya. Jadi itulah perbedaan dengan yang substitusi. Nah, kita coba running, hasilnya seperti apa. Nah, ini pembacaan pesan menggunakan metode transposisi atau disebut dengan dekripsi transposisi. Untuk hasilnya itu di sini hanya sampai sini saja. Jadi yang simbol ini tuh hanya sebagai pemisah saja. Jadi asalnya seperti ini ketika di enskripsi transposisi, kemudian ketika di deskripsi transposisinya menjadi terbaca cabai merah di dapur. Nah, yang selanjutnya itu ada enkripsi komposit. Nah, untuk dalam risalah fi Istikhraj al-Mu'amma al-Kindi menjelaskan kalau metode enkripsi komposit atau enkripsi super yang dapat dibangun melalui kombinasi dari beberapa metode sederhana. Sebagai contoh, nah kita menggunakan enkripsi pesan cabai merah di dapur juga. Nah, dengan metode komposit yang terdiri dari metode substitusi dan metode transposisi. Jadi untuk metode komposit ini merupakan gabungan antara dua metode, yaitu metode substitusi dan juga metode transposisi. Nah, dengan menggunakan enkripsi komposit, output enkripsi metode substitusi menjadi input dari metode transposisi. Nah, berikut ini contoh pemrograman Python untuk melakukan enkripsi pesan menggunakan metode komposit. Nah, jadi untuk metode komposit ini juga kita mengimport modul SYS dan juga random. Kemudian hasil dari hurufnya itu ada A sampai Z. Kemudian di sini pesan yang ingin disampaikan itu ada cabai merah di dapur. Kemudian ini untuk metode substitusinya kita menggunakan enskripsi. Kemudian untuk metode transposisinya juga di sini my message-nya untuk transposisi itu hasil dari output substitusi. Jadi input dari transposisi itu adalah hasil output dari substitusi ini. Nah, nanti outputnya seperti ini. Yang ini hasilnya
nanti akan masuk sebagai inputnya dari transposisi. Kemudian untuk metode enkripsi substitusinya seperti ini. Nah, ini lebih panjang pemrogramannya. Seperti ini, hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman hanya menggunakan pemrograman dua metode. Nah, setelah itu kita coba running enkripsinya.